Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Taib. Fi hadhil yawm sanata'allam al-lughatul arabiyyah yakni ad-dhamair. Ma mana ad-dhamair bil lughatil Indonesia? Naam, sahih. Domir atau kata ganti. Nah, kita sudah pelajari kemarin, Ustazah akan ulang-ulangi lagi supaya kalian tambah paham karena masih ada yang belum paham, masih ada yang lupa-lupa, masih ada yang keliru juga. Jadi silahkan disimak baik-baik, nanti Ustazah akan tanya satu persatu, jadi silahkan disimak. Oke, baik. Kata ganti yang pertama adalah ana, artinya saya. Nah, domirnya itu ya sukun, artinya ku, milikku. Jadi contohnya, ammun ditambah ya sukun, maka jadinya ammi. Kenapa dia jadi ammi bukan ammui? Karena setiap ada huruf yang bertemu sama ya sukun, sebelumnya itu harus kasroh. Ingat, Ustazah sudah ingatkan pas kelas 3 kita sudah belajar. Jadi ingat, ya sukun sebelumnya itu harus kasroh. Tidak boleh domah, tidak boleh fathah. Jadi ammun tambah ya sukun menjadi ammi. Ini contoh untuk mudzakkar. Artinya pamanku. Jadi misalnya Ustazah mau bilang bukuku, buku saya. Maka kitabun tambah ya sukun menjadi kitabi, bukuku, buku saya. Nah, sama juga ketika dia muannas. Jadi anak itu bisa untuk muzakkar, bisa juga untuk muannas. Jadi kalau dia muannas kita pakai ammatun. Ammatun artinya bibi. Jadi ketika ammatun ditambah ya sukun menjadi ammati. Ammati. Jadi bibiku. Oke, yang kedua adalah anta, artinya kamu laki-laki. Ana saya, anta kamu laki-laki. Nah, domirnya itu ka, artinya mu, tapi untuk laki-laki. Tidak boleh untuk perempuan. Jadi anta itu domirnya ka untuk laki-laki. Contohnya, ammun ditambah ka menjadi ammuka. Ammuka, bukan ammika. Bukan juga ammaka, tapi ammuka. Yang tadinya domatain berubah menjadi domah saja. Jadi ammuka, pamanmu, untuk laki-laki. Jika itu ditujukan untuk laki-laki. Jadi kemudian kalau dia perempuan, kamu perempuan, anti. Anti itu kamu perempuan. Domirnya itu pakai ki. Mu, artinya mu, kamu untuk perempuan. Jadi kemudian contohnya ammatun bibi ditambah ki. Ammatuki, bibimu. Jadi anta dan anti itu ditujukan untuk laki-laki dan perempuan, yang mana anta untuk laki-laki jika objeknya itu laki-laki, kemudian anti jika objeknya perempuan. Jadi silahkan disimak baik-baik, jangan tertukar-tukar. Kemudian huwa artinya dia laki-laki. Huwa artinya dia laki-laki, domirnya itu hu. Nah, artinya nya, kepunyaannya. Misalnya Jadun ditambah hu, jadun artinya kakek tambah hu-nya, maka jika digabungkan menjadi jadduhu. Yang tadinya domatain berubah menjadi domah saja, jadduhu, kakeknya. Misalnya Ustazah mau bilang kakeknya Fatimah, maka Ustazah bilang jadduhu Fatimah, bukan jaddah Fatimah. Kecuali jika objeknya ini misalnya perempuan, misalnya dia mau bilang neneknya Fatimah, maka baru pakai ha, jaddah Fatimah gitu. Nah, ini dia, silahkan disimak. Jadi dia perempuan,
domirnya itu pakai haknya. Contohnya jaddatuha, jaddatuha, jaddatun tambah hak, jaddatuha, neneknya. Contohnya neneknya misalnya alif, maka jaddatuha alif. Atau neneknya Topan, maka jaddatuha Topan. Atau neneknya Aisyah, jaddatuha Aisyah. Oke. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan dipahami baik-baik, jangan tertukar-tukar lagi. Ingat bahwa bahasa Arab itu sangat mudah, jangan dibuat susah. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Kemudian bahasa Arab adalah bahasa penghuni-penghuni surga. Jadi jangan ada yang mengeluh, deh kenapa susah sekali bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab susah sekali, lebih mudah bahasa Inggris. Jadi jangan ada yang mengeluh. Jadi silahkan nikmati proses belajarnya. Sebenarnya jika kalian nikmati proses belajarnya, maka bahasa Arab itu akan mudah. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pekan depan. Syukran ala husni ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.